Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Markas Pinjol, teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal, teman-teman ya. Jadi yang marak sekarang ini pinjaman online ilegal yang cara penagihannya memang membabi buta seperti itu ya. Banyak teman-teman kita di luar sana yang saat ini diteror oleh pihak pinjaman online karena sudah mau jatuh tempo ataupun ada yang telat seperti itu ya. Karena pinjaman online ilegal ini meresahkan, teman-teman ya. Jadi di video kali ini saya akan bahas seperti apa sih cara penagihan dari pinjaman online ilegal. Jadi di video kali ini saya akan bahas ya tentang aplikasi pinjaman online ilegal yang sudah telat ya, sekitar 1 minggu, teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi langsung ke pembahasannya, teman-teman ya. Nah, di sini kami sudah dapat WA dari pihak pinjaman online ilegal, teman-teman ya. Nah, di sini karena memang sudah telat ya. Ini salah satu ya, sebenarnya banyak banget ya WA-nya dari kemarin-kemarin banyak. Oke, kemudian di sini promo spesial voucher diskon sampai dengan 50% katanya ya. Cashback hingga Rp 1 juta ya. Keringanan potongan sampai dengan 50%, kenaikan limit sampai dengan 5 juta. Sebenarnya kalau kalian sudah telat, kalian bayar itu tidak akan ada limit ya. Jadi kalian tidak akan di ACC lah ya. Ini hanya pemanis seperti itu ya. Kemudian proses pengajuan kilat katanya. Oke, lanjut. Kemudian di sini ya, kami tunggu pembayaran hari ini. Jika dana masih kurang, harap konfirmasi agar kami bantu solusinya. Jadi buat kalian, saya ingatkan buat teman-teman yang sudah telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online ilegal, saya sarankan kalian tidak usah perpanjang ya. Ya, kenapa saya bilang jangan perpanjang? Misalkan kalian perpanjang itu tidak ada gunanya ya. Tidak mengurangi pinjaman kalian, itu hanya penambahan tenor ya. Sampai kapan kalian akan perpanjang terus ya? Itu perpanjangan mungkin 7 hari atau 10 hari ya, mungkin kurang lebih 700 ya. Misalkan pinjaman kalian 1.500.000 ya, mungkin kalian harus bayar separuhnya untuk perpanjangan. Jangan ya stop kalian perpanjangan ya. Misalkan kalian memang gagal ya gagal sudah, seperti itu ya. Jadi misalkan kalian gimana bang, karena saya diteror terus, kalian gak usah takut ya. Pinjaman online ilegal memang cara-cara penagihannya memang seperti itu. Saya sering bikin video tentang gagal bayar di pinjaman online ilegal. Misalkan kalian gagal di pinjaman online ilegal, kalian harus lebih berani dari pihak aplikasi itu. Jangan kalian membuang nomor atau mematikan nomor yang didaftarkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Misalkan kalian mematikan nomor atau kalian jarang merespon, kasihan kontak-kontak kalian yang jadi korban, itu kontak kalian akan diteror terus-menerus. Jadi seperti apa cara menangani? Ya kalian balas, misalkan ada WA balas, masih cari dana kayak ya seperti itulah ya. Misalkan kalian sudah ada disebar ya, misalkan data kalian sudah ada beberapa teman yang disebar, kalian konfirmasi kenapa kok disebar kemarin ini seperti itu. Lebih berani lah ya. Misalkan kalian lebih berani dari pihak aplikasi, tidak akan selalu neror karena kalian berani. Pinjaman online ilegal itu cari orang yang mentalnya kecil ya, lemah kayak gitu, diteror kayak gitu, sudah bingung, sudah panik kayak gitu. Kalian itu semakin diteror seperti itu dengan cara-cara ya seperti ini cara-caranya ya. SMS galeri Anda bisa kami akses dari sistem ya. Jadi galeri sama sama galeri ya, akses dari sistem. Apa perlu kami buat malu dulu baru Anda bayar utang ya. Jadi saya balas saja di sini, cukup kalian balas misalkan dapat chat seperti ini. Karena cara-cara penagihannya seperti ini meresahkan ya. Kalau buat teman-teman yang mentalnya lemah ya, mungkin sudah bingung ini bagaimana seperti itu. Jadi saran saya kalian nggak usah takut ya. Masih belum ada dana Pak, balas saja seperti ini. Oke. Kemudian di sini karena Anda tidak respon, maka kami anggap Anda tidak ada kesanggupan bayar. Ya, mohon izin kami untuk bantu Anda carikan dana talangan seperti nasabah ini yang akan kami kirim ke semua WhatsApp yang ada di kontak Anda. Terima kasih. Jadi misalkan kalian dapat seperti ini, kalian balas aja, respon ya. Kalau mampu kalian telepon aja ke pihak DC-nya, pihak penagihnya, telepon aja. Ya Pak, saya masih cari dana. Kenapa Bapak teror terus?
Kalau Bapak teror terus, saya bahkan tidak mau bayar karena Bapak lah, pokoknya intinya lah seperti itulah, lebih berani lah ya. Jangan takut ya, nggak ada masalah kok ya. Lebih berani nggak ada masalah teman-teman, bahkan bagus itu ya. Kemudian di sini teman-teman lanjut ya, selamat pagi katanya, dari pagi nih WA lagi, selamat pagi, sampai kapan Anda menunda membayar hutang, di mana letak tanggung jawab Anda katanya. Kemudian di sini buat laporan ya, jadi ini kami berhak melakukan pemblokiran rekening Anda karena telah disalahgunakan, jadi akan memblokir rekening kita. Sebenarnya kalau dari pinjaman online apapun, baik itu ilegal maupun legal, itu tidak bisa memblokir rekening kita ya. Kenapa saya dapat seperti ini? Ini hanya modus dengan cara-cara pinjaman online ya seperti itu. Kenapa? Agar kalian panik, agar kalian takut. Misalkan kalian sudah takut atau panik, kalian otomatis cari hutangan atau pinjol lagi atau cari hutangan ke tetangga apa ya untuk melunasi, karena diancam sudah mau di rekening kita akan diblokir. Itu tidak bakalan ya. Ini hanya modus atau cara-cara penagihan dari pinjol ilegal ya. Jadi lebih berani lah teman-teman seperti itu, nggak usah takut ya pinjaman online ilegal ya. Ya. Seperti itu, cara-caranya seperti itu. Misalkan kalian takut, dari pihak aplikasi akan menakut-nakuti kalian. Seterusnya seperti itu. Ya, lebih berani lah, balas aja ya. Siapin mental, itu kan cuman WA saja. Apalagi telepon cuman suara, nggak ada orangnya. Meskipun ada orangnya malah bagus sebenarnya kan, seperti itu ya. Oke, kemudian di sini iya Pak, saya balas iya Pak ya. Jadi bikin dia marah lah seperti itu. Memang saya bikin marah dia ya, saya bikin marah. Kalau dia seperti ini, intinya kita mencari-cari masalah dari pihak penagihnya seperti itu. Iya Pak, iya Pak apa katanya? Ya, saya balas iya Pak. Iya Pak ya. Kemudian dari pihak pinjol ilegalnya, iya Pak apa katanya? Ditagih hutang tuh tahu diri, bukan malah pura-pura mati katanya. Nah ini sudah sadis sih, cara penagihannya itu sudah tidak baik ya. Seperti itu. Di sini saya balas, iya Pak kami masih usaha Pak ya. Coba saya kirim P kan, karena tidak balas. Sebenarnya kan ini online, teman-teman bisa lihat ini online. Ini pinjaman online ilegal. Ini dari pagi tadi ada sekitar 4 nomor yang WA ya. Tetap saya layani seperti itu. Oke. Oke, saya kirim P seperti ini ya. Ya, jadi balas aja seperti sabar Pak, masih belum ada dana Pak, seperti ini. Bahkan kalau kami cari-cari ya, dari pihak pinjolnya nggak pernah ada WA, saya yang WA, bagaimana Pak? Ya, masih mau kerja nero-nero nasabah terus. Saya begitu kan ya, tapi nggak pernah balas. Kalau kita lebih berani itu nggak pernah balas, bahkan di penyebaran data nggak ada gitu loh. Mungkin cuman beberapa aja, tidak sampai dibikinin grup donasi ataupun galeri kita diambil kemudian diedit-edit, tidak sampai ya. Jadi setiap hari kalau ada WA dari pihak pinjol, nggak ada WA, saya yang WA. Jadi gimana Pak, mau kerja mau kerja neror nasabah terus ya, neror orang yang telah bayar atau gimana Bapak ini? Nggak balas kalau seperti itu teman-teman. Nah ini sudah balas teman-teman ya. Usaha apa ini? Usaha mulu, usaha mungkin nggak ada hasil, alasan aja. Nah, kenapa saya ini dari tadi WA nggak dibalas-balas? Ya mungkin dia kesal sama saya, karena saya lebih berani teman-teman ya. Dari pihak DC pinjol ilegal ini mungkin kesal ya, karena saya setiap WA di sana satu, saya lebih banyak. Gimana Pak? Gimana Pak ya? Mau nagih lagi Pak? Pokoknya lebih berani lah teman-teman ya. Ini aja online tapi nggak dibuka. Mungkin dia mungkin dia ini orang apa gimana? Karena kita berani gitu loh, berani. Dari pihak pinjol ilegalnya itu bahkan wah ini
mungkin orang ini ya nggak panik ini. Nah seperti itulah teman-teman. Oke, saya kirim P lagi ya. Nah kalian bisa lihat ini online kan, tapi nggak balas. Mungkin kalau teman-teman yang panik ini sudah dicat sampai lebih dari 5 bahkan ini yang masuk. Kalau saya ya ini ya kan, saya balas nggak dibuka. Nah jadi intinya kalian harus lebih berani dari pihak penagihnya seperti itu. Karena pinjaman online ilegal apa ya, wajib kalian berani. Misalkan ada WA, bahkan kemarin saya telepon, bahkan saya maki-maki. Nah seperti itu, karena saya tidak suka banyak teman-teman di luar sana yang diteror terus menerus. Saya nggak terima sebenarnya teman-teman ya, karena banyak teman-teman yang diteror. Kalau teman-teman yang berani nggak apa-apa, yang nggak berani, yang panik, yang sudah ketakutan, itu yang saya pikirkan. Jadi saya sering bikin video, saya telepon DJ-nya, saya sambungkan sama DC lain seperti itu. Karena kenapa? Ini yang bikin orang-orang panik ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, sudah tidak balas lagi teman-teman ya. Nah ini kan kalau kita lebih berani. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja teman-teman ya untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.